Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mendukung murid menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran PJOK kita selama ini? Sudah sesuaikah dengan tujuan pembelajaran nasional? Sesuai dengan pembelajaran nasional, maka pada pembelajaran PJOK pun kita perlu fokus untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang bermakna dan berpusat pada murid. Lalu, bagaimana selama ini kita sebagai guru PJOK dalam memberikan pembelajaran di kelas? Apakah kita lebih memberi perhatian untuk murid yang bertalenta di bidang olahraga? Atau kita masih terfokus pada bagaimana meningkatkan kebugaran murid saja? Saat ini harapannya guru PJOK dapat lebih fokus untuk bisa memberikan pembelajaran untuk semua murid, serta dapat memberikan pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap untuk menjadi bugar. Sesuai dengan kondisi yang diharapkan tadi, maka tujuan utama dari PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memastikan kehadiran kita untuk selalu mendorong murid Indonesia secara mandiri meningkatkan partisipasi dalam aktivitas jasmani untuk hidup aktif sepanjang hayat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya untuk bisa mencapai tujuan utama dari PJOK? Ada 3 kerangka paradigmatik yang akan membantu kita melaksanakan pembelajaran PJOK demi mencapai tujuan, yaitu transformasi pembelajaran PJOK, disposisi, dan aktif bergerak. Mari kita bahas satu persatu. Transformasi pembelajaran PJOK terkait bagaimana pembelajaran itu efektif, berpusat pada murid, dan reflektif. Di sini, guru perlu memperhatikan bagaimana melibatkan murid dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan bermakna sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Guru juga perlu selalu menyesuaikan pembelajaran yang dibuatnya dengan kebutuhan dan minat murid, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, serta meminta murid untuk merefleksikan pengalaman belajarnya. Selanjutnya disposisi, yaitu bagaimana guru memfasilitasi murid untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk aktif bergerak. Paradigma ini terkait bagaimana guru membantu murid mengembangkan pengetahuan dan keterampilan motorik dasar lanjutan yang akan menjadi bekal hidupnya sepanjang hayat, menanamkan nilai-nilai positif, dan membantu peserta mengidentifikasi kekuatan mereka melalui pembelajaran PJOK yang reflektif. Terakhir, aktif bergerak, terkait bagaimana murid bisa mencintai dan menikmati aktivitas jasmani sepanjang hayat. Pada paradigma ini, guru perlu membiasakan murid untuk aktif bergerak yang akan menjadi kebiasaan baik sepanjang hayatnya. Selain itu, guru juga perlu meningkatkan kecintaan murid terhadap aktivitas gerak jasmani yang bermakna sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, serta menyiapkan murid untuk terbiasa menjalankan gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayatnya. Masih ingatkah Bapak dan Ibu guru,
tujuan pendidikan nasional kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PJOK, kita memiliki peran yang sangat besar. Karena apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran PJOK sangat sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, di mana murid akan selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menggunakan semua bekal yang sudah dipelajari dalam PJOK di kehidupan masa depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru PJOK hebat. Terima kasih sudah selalu berusaha untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi.